Sebelum mengenal metode uji potensi antibiotik neomycin sulfat, kita perlu berkenalan dulu nggak sih, apa sih itu neomycin sulfat? Jadi, neomycin sulfat merupakan antibiotik dari golongan aminoglikosida yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri. Di mana antibiotik ini efektif untuk melawan bakteri gram negatif, misalnya seperti Escherichia coli ataupun Klebsiella pneumonia, dan beberapa gram positif, misalnya seperti Staphylococcus aureus. Nah, neomycin sulfat ini juga umumnya digunakan untuk mengobati infeksi kulit, saluran pencernaan, ataupun mata, baik dalam bentuk sediaan topikal maupun sediaan oral. Biasanya obat ini tersedia dalam bentuk salep, krim, ataupun dalam bentuk sediaan obat minum. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian. Yang pertama, menentukan potensi antibiotik neomycin sulfat. Yang kedua, menggunakan metode mikrobiologi sesuai standar farmakope. Dan yang ketiga, mengukur efektivitas terhadap mikroorganisme uji. Nah, untuk selanjutnya, metode pengujian. Ada dua metode pengujian potensi. Satu, metode lempeng silinder. Bakteri ditanam di media padat, lalu antibiotik ditempatkan di lubang kecil. Setelah itu, kita lihat seberapa besar area di sekitar antibiotik yang bebas bakteri. Di sini, bakteri ditanam pada permukaan media agar padat. Lubang kecil atau silinder dibuat di media tersebut dan diisi dengan larutan neomycin. Jika neomycin efektif, bakteri di sekitar lubang tersebut tidak akan tumbuh, membentuk area bebas bakteri yang disebut zona hambat. Besarnya zona ini diukur untuk menentukan potensi antibiotik. Yang kedua, metode tabung. Antibiotik dicampur dalam cairan yang ditanami bakteri. Lalu kita ukur apakah bakteri tumbuh atau tidak. Pada metode ini, larutan neomycin diencerkan secara bertahap dalam tabung yang berisi media cair dan bakteri. Setelah inkubasi, pengukuran dilakukan untuk melihat apakah bakteri tumbuh atau tidak. Biasanya dengan mengamati keruh atau jernihnya larutan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mikroorganisme uji. Yang pertama, Staphylococcus epidermidis untuk metode lempeng silinder dengan nomor American Type Culture Collection 1228. Bakteri ini adalah bakteri gram positif yang peka terhadap neomycin sehingga memberikan hasil pengujian yang akurat. Selanjutnya, Klebsiella pneumoniae untuk metode tabung dengan nomor American Type Culture Collection 10031. Bakteri gram negatif ini dipilih karena relevan dengan spektrum aktivitas neomycin dan digunakan sebagai standar uji farmakope. Baik, yang selanjutnya yaitu media dan pelarut. Untuk media itu ada dua, yaitu media padat dan media cair. Untuk media padat ini yaitu antibiotik agar nomor 1 dan nomor 11 adalah media padat yang mengandung nutrisi yang mengandung pertumbuhan bakteri uji. Nomor 1 itu lebih umum digunakan, sedangkan nomor 11 lebih khusus sesuai jenis bakteri. Yang kedua yaitu media cair, yaitu nutrien broth. Itu media cair untuk metode tabung menyediakan lingkungan nutrisi bagi bakteri berkembang. Yang selanjutnya itu ada pelarut. Untuk pelarutnya itu adalah larutan dapar fosfat dengan pH 8 0,1 molar digunakan sebagai pelarut menjaga pH tetap stabil saat pengujian berlangsung agar aktivitas neomycin tetap optimal. Larutan ini dibuat dari campuran kalium hidrogen fosfat dan kalium dihidrogen fosfat dan diatur pH-nya menggunakan larutan KOH dan HCl. Nah, selanjutnya yaitu ada larutan baku dan uji. Larutan baku adalah larutan standar dari neomycin sulfat yang sudah ditakar kandungannya. Larutan baku juga dibuat dari neomycin sulfat yang telah dikeringkan agar kadar air tidak mempengaruhi konsentrasi. Larutan baku disiapkan dengan potensi yang tepat yaitu 20 mg per 50 ml. Larutan dapar fosfat. Larutan uji dibuat dari sampel yang akan diuji dengan konsentrasi yang sama bervariasi agar bisa dibandingkan dengan larutan bakunya. Larutan ini juga dibuat dengan konsentrasi yang pertama yaitu 20 nanogram per mililiter dan 5 nanogram per mililiter.
dan serta disimpan pada suhu dingin agar tidak rusak selama maksimal 30 hari. Keduanya akan disiapkan dalam konsentrasi 20 nanogram per mililiter dan 5 nanogram per mililiter agar pengukuran zona hambat atau kekeruhannya bisa dilakukan pada dua level sensitivitas yang berbeda. Lalu, larutan akan disimpan pada suhu 5-15 derajat Celcius agar stabil dan tidak terdehidrasi selama penyimpanan maksimal 30 hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode lempeng silinder. Metode lempeng silinder ini digunakan untuk mengetahui potensi suatu antibiotik yang akan menghambat bakteri. Langkah-langkah pada metode kali ini yaitu pertama persiapan media. Media yang digunakan dengan media agar antibiotik 01 di mana diletakkan di cawan Petri kemudian didiamkan agar membadat. Selanjutnya diinokulasikan bakteri. Bakteri yang digunakan pada pengujian antibiotik neomisin yaitu bakteri Staphylococcus epidermis dengan nomor ATCC 12228. Selanjutnya inokulasikan secara tabur pada media. Kemudian penempatan silinder. Silinder kecil terbuat dari logam. Penempatannya berdasarkan farmakope yaitu harus tegak lurus sehingga mikroba spesifik yang diinokulasikan akan terhambat di sekitar silinder tersebut. Kemudian silinder tersebut itu diisi dengan antibiotik. Antibiotik yang digunakan yaitu antibiotik neomisin. Kemudian setelah dimasukkan antibiotik kepada lubang kecil silinder, diinkubasi selama 35-30 derajat Celcius sekitar 18-24 jam untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian setelah 18-24 jam, diamati kembali, terdapat zona bening atau zona bening tersebut tidak ada bakteri yang tumbuh atau kita sebut zona hambat, di mana kita akan mengukur zona hambat tersebut untuk menentukan potensi antibiotik tersebut. Potensi antibiotik tersebut dapat ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran yang didapat dengan pengukuran tabel standar pada pengujian antibiotik tersebut. Baik, untuk pembahasan selanjutnya dari farmakope, penetapan cara tabung berdasarkan pada penghambatan pertumbuhan mikroba dalam larutan yang serba sama, baik dalam antibiotik maupun tanpa antibiotik, dalam media cair yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sih cara metode tabung ini? Pertama-tama, antibiotik diencerkan secara bertahap di tabung yang berisi cairan dan bakteri. Kemudian ditambahkan Klebsiella pneumonia dalam jumlah tertentu. Setelah itu diinkubasi dalam waktu 18-24 jam. Lalu dilihat apakah bakteri tumbuh yang berarti cairan akan menjadi keruh, ataukah bakteri yang mati yang berarti cairan akan menjadi jernih. Setelah itu dilihat kekeruhannya dengan visual menggunakan spektrofotometer untuk melihat seberapa banyak bakteri yang tetap tumbuh. Namun jika tingkat kekeruhan rendah menunjukkan bahwa neomisin efektif dalam menghambat bakteri. Interpretasi dan analisis. Hasil uji dibandingkan dengan larutan baku standar. Dari pengukuran zona hambat atau keruhnya cairan, kita bisa menghitung seberapa besar potensi antibiotik tersebut. Hasilnya ditulis dalam satuan internasional IU per miligram untuk mempermudah perbandingan antar produk dan standar internasional. Pengukuran potensi antibiotik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode uji, yaitu dibandingkan dengan larutan baku standar, diukur berdasarkan zona hambat atau kekeruhan cairan. Yang kedua yaitu analisis hasil. Zona hambat besar sama dengan efektivitas yang tinggi, kekeruhan rendah sama dengan hambatan bakteri yang efektif. Yang terakhir adalah satuan internasional. Hasil dinyatakan dalam satuan internasional per miligram, mempermudahkan perbandingan antara produk dan standar internasional. Jadi, kesimpulannya, kedua metode ini resmi dan bisa dipakai untuk menguji neomisin sulfat. Semua alat, bahan, dan cara pakai harus sesuai aturan farmakope agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ini penting supaya obat yang diproduksi benar-benar efektif untuk membunuh bakteri. Penerapan standar ini juga membantu mencegah resistensi bakteri terhadap antibiotika yang tidak tepat dosis atau mutu. Baik metode lempeng silinder maupun metode tabung memiliki kelebihan dan bisa dipilih sesuai fasilitas laboratorium.